Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi pada mata pelajaran sosiologi dengan materi ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Waktu semester 5, kita telah mempelajari bagaimana tentang perkembangan perubahan sosial, mempelajari bagaimana tentang globalisasi, bagaimana hubungannya tentang pengaruh globalisasi terhadap ketimpangan sosial di tengah globalisasi. Dan pertemuan terakhir yaitu kita menginjak kepada ketimpangan sosial dalam hakikat ketimpangan sosial. Kita masih mengingatkan lagi anak-anak tentang bagaimana ketimpangan sosial itu tersendiri. Kita mengingatkan kembali hakikat ketimpangan sosial bahwa beberapa para pakar memberikan hak pengertian. Ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, baik itu pemasukan income, secara ekonomi, secara pengetahuan, income dalam berbagai bentuk yang memberikan suatu progres terhadap manusia itu sendiri, sumber daya manusianya, sumber daya apapun, ya, atau kekuasaan atau power, dan hubungannya dengan status di dalam dan antara masyarakat. Nah, itu yang memberikan pengaruh-pengaruh ketimpangan sosial. Ketika pengaruh perubahan sosial, munculnya globalisasi sehingga tidak terbatasnya suatu wilayah perekonomian, baik telekomunikasi atau apapun yang berhubungan dengan globalisasi, maka kita harus meningkatkan bagaimana sumber daya manusia. Ketika seseorang sudah tertinggal di dalam pengaruh secara progres, secara perubahan sosial, maka muncullah yang sebagaimana pengertian ketimpangan sosial. Jadi dapat disimpulkan, dapat diambil suatu intisari bahwa ketimpangan sosial itu perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, baik itu income ataupun sumber dayanya, kekuasaannya, ataupun status di dalam dan antara masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial itu meliputi 6 ketimpangan yang terjadi. Ya. Menurut Androff Chaniago, bahwa ketimpangan sosial seperti berdasarkan wilayah, antara ketimpangan di desa dengan kota. Itu terlihat bagaimana bentuk ketimpangan sosialnya, bagaimana keramaiannya, bagaimana perekonomiannya, bagaimana sumber alamnya. Ya. Lalu ketimpangan dalam kesenjangan pembangunan diri manusia, ya, khususnya masyarakat Indonesia. Bagaimana kesenjangan pembangunan diri manusia di Indonesia? Ya. Ada yang di tingkat kelas ekonomi atas, tingkat kelas menengah bawah, dan seterusnya. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ya. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ya, seperti ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor. Begitu juga dengan ketimpangan wilayah atau dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan. Apa yang menjadi faktor penyebab ketimpangan sosial? Pertama, faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan dalam pelaksanaannya. Secara struktural, bagaimana tata kelola dalam memberikan kebijakan pemerintah, baik yang legal, formal,
maupun kebijakan dalam pelaksanaannya. Lalu yang berikutnya, faktor penyebab ketimpangan berikutnya adalah faktor kultural. Faktor kultural, hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat. Bagaimana keberadaannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet, mudah menyerah, gigih, ataukah jujur, ataukah dapat menghalalkan berbagai cara, ataukah suka berkompetisi dengan jujur, atau menerima apa adanya, pasrah, atau dan seterusnya. Begitu banyak pengaruh dari kultural ini, kebudayaan, pengaruh. Maka ketika kultur ini dalam berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang dianut, bagaimana kita bisa mencontoh perkembangan budaya Jepang, perkembangan budaya Cina, perkembangan budaya Eropa yang maju. Bagaimana mereka begitu komitmen terhadap waktunya, komitmen terhadap janjinya, dan seterusnya. Berikutnya, faktor ketimpangan tadi mengakibatkan akibat ketimpangan sosial, yaitu berdampak negatif. Munculnya kriminalitas, karena faktor ketimpangan sosial, karena adanya ketimpangan perbedaan ekonomi, tidak ada lapangan kerja, dan seterusnya. Melemahnya jiwa wirausaha, tidak ada kegigihan untuk proses berusaha, adanya monopoli permainan penguasa, ataupun yang mempunyai kekuasaan, ataupun munculnya kemiskinan, kemerosotan moral, dan adanya pencemaran lingkungan alam. Itu akibat ketimpangan sosial. Faktor akibat dari ketimpangan sosial inilah yang menyebabkan kesenjangan. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Upaya mengatasi ketimpangan sosial itu bagaimana? Tentunya kita rundingkan bagaimana hubungannya dengan kebijakan pemerintah, kebijakan Bank Dunia, kebijakan buku pegangan perencanaan pembangunan daerah, dan upaya-upaya lain yang bisa mengatasi ketimpangan sosial. Demikian anak-anak, sekelumit pencerahan tentang ketimpangan sosial. Selebihnya silakan buka buku paket sebagai referensi. Paket sosiologi kelas 12 silakan Anda pelajari lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.